Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ketemu lagi dengan Ibu Neng Ida Soliawati dalam video kali ini, siklus akuntansi perusahaan jasa, materi pelajaran ekonomi di kelas 12. Dan ini merupakan bab ketiga dari materi tersebut, di mana sebelumnya kalian sudah melihat video di bab sebelumnya atau video persamaan dasar akuntansi. Nah, pada kali ini dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, kita akan lebih jauh mengenal apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa di sini merupakan perusahaan yang produk usahanya berupa jasa layanan, bukan barang. Jadi kegiatannya dapat kita rasakan, misalnya kita pariwisata, pelayanan, dan sebagainya. Nah, kita lihat lebih lanjut apa itu dari contoh perusahaan jasa. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu berikan 3 contoh perusahaan jasa. Contohnya adalah penerbangan, salon, dan pariwisata. Penerbangan kita di sini dapat merasakan kegiatannya, berpindah dari suatu tempat atau ke tempat yang lain. Atau misalnya ketika di salon, kita melakukan cukur rambut atau misalnya krimbat, dapat kita rasakan kegiatannya. Demikian juga ketika kita pariwisata atau kita berkunjung ke suatu tempat yang indah, dapat kita rasakan kesejukan jalannya, kesejukan tempatnya. Tetapi kita tidak memiliki barang atau misalnya sesuatu yang dapat kita wujudkan. Tapi semuanya ini adalah dapat kita rasakan. Nah, dalam akuntansi perusahaan jasa, di sini akan mengenal adanya siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa? Di mana di sini merupakan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan atau kita rasakan kegiatannya mulai dari tahap pencatatan sampai dengan terakhir tahap pembuatan laporan keuangan. Nah, ketiga tahapan ini merupakan siklus dari perusahaan jasa, di mana setiap tahapan ini ada kegiatan-kegiatannya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan di tahap pertama dulu agar kalian lebih memahami daripada siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Di tahap pertama, kegiatannya adalah melakukan analisis bukti transaksi. Ini sudah kita lakukan ketika materi persamaan dasar akuntansi. Berikutnya kita akan membuat jurnal umum dan akan diposting ke buku besar. Nah, untuk pengenalan nanti di video pembelajaran berikutnya, ada tahap kedua atau tahap pengikhtisaran. Di tahap kedua, tahap pengikhtisaran, kalian akan melakukan kegiatan pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, atau neraca lajur. Dan tahap terakhir dari siklus akuntansi perusahaan jasa itu adalah tahap pembuatan laporan keuangan. Pada tahap ketiga ini, ada 4 kegiatan yang akan dilakukan, yaitu membuat laporan posisi keuangan atau yang lebih dikenal dengan neraca, membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan laporan arus kas. Nah, baik, kita akan pelajari satu persatu dari tahapan kegiatan di tahap pencatatan. Nah, tadi di tahapan atau kegiatan pencatatan itu ada analisis bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi secara umum kalian mengetahui itu baik berupa nota, kemudian bukti kas masuk, kas keluar, kwitansi, dan lain sebagainya. Berdasarkan bukti inilah akuntan bekerja mencatat transaksi-transaksi ke dalam buku besar nanti ya. Kita akan lebih lanjut, tadi ada transaksi kita membuat atau mencatatnya sehingga menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, sebelum kita menganalisis harus mengetahui dulu aturan pencatatan akuntansi. Jadi kalau kemarin di persamaan dasar akuntansi, kalian mengenal harta sama dengan hutang ditambah modal, pada siklus akuntansi perusahaan jasa ini, kalian mengenal posisi debit dan kreditnya. Nah, untuk memudahkan atau kalian memahami aturan pencatatan akuntansi, kalian silahkan kelompokkan. Di sini adalah dalam memahaminya, harta, kemudian FRAIF atau beban, itu ada di sebelah debit ketika bertambah. Berarti yang lainnya ada di sebelah kredit. Nah, analisis transaksi, mari kita lihat contoh dari analisis transaksi. Di sini misalnya ada transaksi pada bengkel Sonia.
Kemarin di awal kita persamaan dasar akuntansi, misalnya transaksi yang pertama, Sonia menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 500.000 sebagai modal awal. Maka ini akan kita tulis dalam sisi kas, harta kita bertambah sebesar 10 juta. Kemudian harta lainnya yang bertambah adalah sisi peralatan. Dan ini merupakan modal awal dari Sonia. Jadi total modal yang diinvestasikan awal ini sebesar 10.500.000. Kemudian di sini, di transaksi yang kedua, membayar beban sewa sebesar 600.000. Ketika membayar, maka kas kita akan berkurang atau harta kita berkurang di sisi kas sebesar 600.000 dan otomatis modal juga berkurang sebesar 600.000 karena adanya membayar beban sewa. Kemudian di transaksi tanggal ketiga atau transaksi ketiga, ya di sini bukan tanggal, kita membeli perlengkapan sebesar 400.000 dan peralatan sebesar 1 juta. Tetapi ini kita lakukan secara kredit dalam contoh di sini. Maka yang akan bertambah dari sisi harta itu adalah perlengkapan kita akan bertambah sebesar 400.000, peralatan sebesar 1 juta, dan di sisi hutang kita akan bertambah atau memiliki hutang sebesar 1.400.000. Nah, demikian sampai dengan analisis transaksi yang terakhir. Nanti di sini kalian bisa pelajari atau pahami lebih lanjut. Selanjutnya, di sini Ibu akan jelaskan dari analisis transaksi tersebut akan kita tulis atau kita catat dalam jurnal umum. Nah, kita akan mengetahui apa itu jurnal umum. Nah, pengertian jurnal umum itu apa? Kalau misalnya kalian mengenal di bahasa Prancis, jour itu adalah hari. Maka di sini sebetulnya kita dalam jurnal umum lebih kepada kita mencatat buku harian. Untuk apa? Buku harian ini untuk mencatat aktivitas transaksi secara kronologis sesuai dengan urutan tanggal, mulai dari tanggal awal sampai dengan akhir dalam periode tersebut atau bulan tersebut yang terjadi dalam proses akuntansi berdasarkan bukti-bukti transaksi. Nah, di sini setelah kalian memahami apa itu jurnal umum, bentuk jurnal umum itu seperti apa? Di sini bentuk jurnal umum, Ibu berikan contoh bentuk 2 kolom ya, secara umum seperti ini. Jangan lupa untuk menuliskan nama perusahaannya, kemudian tuliskan jurnal umum dan periode transaksinya, tanggal berapa atau di bulan apa. Di sini bentuknya adalah mulai dari ada kolom tanggal, kolom akun, ref atau referensi, kolom debit dan kredit. Karena apa? Dalam jurnal umum ini harus balance antara sisi debit dan sisi kredit. Contoh transaksi jurnal umum. Untuk melihat balance tidaknya, misalnya di sini transaksi bengkel Sonia di periode berakhir di 31 Desember 2021. Maka jangan lupa untuk menuliskan nama bengkelnya, jurnal umum, dan periodenya. Kita coba catat ke dalam jurnal umum. Yang pertama, ketika disetorkan uang tunai sebesar 10 juta, kemudian peralatan 500.000, ini akan tertulis dalam akun di sini. Kas dan peralatan itu ada di sisi debit sebesar 10 juta dan 500.000 dan di sisi kreditnya ada modal Sonia sebesar 10.500.000. Maka antara sisi debit dan kredit untuk transaksi tanggal 1 ini terlihat balance, benar ya. Kemudian di tanggal 2 dibayar beban sewa sebesar 600.000 untuk 2 bulan ke depan. Berarti di sini di sisi debit akan ditulis sewa dibayar di muka pada kas sebesar 600.000 di sisi kredit ya. Transaksi tanggal kelima di sini untuk transaksi ketiga dibeli perlengkapan sebesar 400 dan peralatan sebesar 1 juta secara kredit. Maka di sini perlengkapan dan peralatan ada di sisi debit 400.000 dan 1 juta. Di sisi kredit yang bertambah itu adalah hutang sebesar 1.400.000. Silahkan seperti halnya tadi analisis transaksi, kalian lanjutkan pahami lebih lanjut dari contoh jurnal umum ini sampai dengan transaksi tanggal 30. Karena setelah jurnal umum ini selesai, ini semua akan kita tulis ke buku besar atau kita lakukan posting.
Apa itu buku besar? Mari kita lihat lebih lanjut. Pengertian buku besar di sini adalah merupakan salah satu bagian dari siklus akuntansi, bukan bukunya yang besar ya. Nah, di sini isi dari buku ini adalah kumpulan transaksi yang termuat dalam jurnal umum tadi, yang tadi sama-sama kita tulis dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Secara sederhananya, buku ini menggolongkan atau mengelompokkan akun-akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Nah, bentuk-bentuk buku besar itu di sini ada 3 bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk T-form, kemudian bentuk 2 kolom, dan bentuk bersaldo. Kalian bisa lihat perbedaan dari ketiga bentuk buku besar tersebut. Nah, kita lakukan sekarang contoh buku besar. Misalnya yang transaksi yang tadi sudah kita tulis dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, akan kita pindahkan ke buku besar, kita lakukan posting. Di sini seperti tadi pengertian buku besar, kita akan mengelompokkan akun-akun yang ada. Contohnya misalnya, akun yang pertama adalah akun kas. Di sini kita tulis akun kas, kemudian kode akun misalnya 111. Nah, untuk memudahkan di sini sudah Ibu berikan contoh yang berwarna hijau, ini adalah kas ya. Di sini yang pertama, transaksi kas tanggal pertama itu bertambah 10 juta karena adanya setoran modal awal. Kita tulis di sisi debit, sehingga saldo tanggal 1 adalah 10 juta. Kemudian di tanggal 2, kita membayar sewa, berarti otomatis ada di sisi kredit atau uang kita berkurang, sehingga saldo menjadi 9.400.000. Dan di tanggal 5, di sini tidak ada transaksi kas, kita lewati. Lanjut lagi ada transaksi kas di tanggal 10, karena adanya apa? Pendapatan servis atau kita menerima pendapatan. Sehingga ada di sisi sebelah debit sebesar 1.600.000. Kemudian di tanggal 15 di sini kas kita terlihat keluar, karena apa? Membayar beban listrik dan air sebesar 200.000. Dan di tanggal 20, kas kita juga keluar karena membayar hutang sebesar 250.000. Kemudian di tanggal 24, kas kita bertambah karena kita menerima pembayaran piutang atau tagihan sebesar 500.000. Dan berakhir di sini tanggal 30, ada kas kita keluar karena adanya pengambilan uang pribadi. Sehingga saldo kas dalam buku besar kas ini sebesar 10.950.000. Nah, semua akun yang ada dalam jurnal umum ini kita semua pindahkan ke buku besarnya masing-masing. Di sini Ibu berikan 2 contoh. Contohnya lagi adalah dengan peralatan. Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 30 hanya ada 1, misalnya di sini contoh peralatan. Untuk tanggal 1 sebesar kita terima 500.000. Nah, di sini silakan kalian analisis lagi. Ada lagi tidak peralatan? Ada ya, peralatan itu bertambah lagi nanti di tanggal 5. Tapi di sini tidak Ibu tuliskan, karena Ibu berharap kalian untuk meneruskannya. Nah, demikian anak-anak video tentang pencatatan akuntansi tadi, siklus akuntansi. Nah, semoga bermanfaat dan silahkan beri komentar di kolom ini, anak-anak, untuk kita nanti ada menjawab pertanyaan di bawah untuk mengulang pemahaman kalian tentang apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Silahkan jawab di kolom komentar apa itu perusahaan jasa, kemudian berikan contoh perusahaan jasa selain yang sudah Ibu sebutkan 3 tadi, ada disebutkan di awal. Kemudian ada berapa siklus akuntansi perusahaan jasa, jelaskan definisi jurnal umum, kemudian apa itu buku besar. Nah, tayangan video tadi ini merupakan siklus akuntansi pada tahapan apa? Dari tahapan 3 yang tadi Ibu sudah sampaikan. Selanjutnya, tahapan apa lagi yang belum dibahas 2 tahapan berikutnya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini silahkan jawab ke 6 pertanyaan Ibu di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya untuk tahap kedua dan tahap ketiga. Agar tidak ketinggalan video, silakan kalian untuk melakukan like dan subscribe dari video pembelajaran yang Ibu berikan pada pertemuan pertama ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.